Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan kameranya dulu untuk memulai perkuliahan. Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Excel, ya, Excel atau spreadsheet untuk pengolahan data, untuk menganalisis data, mengolah data. Jadi bisa memakai aplikasi lain, ya, yang aplikasi pengolahan data lainnya, ya, yang seperti Excel, yang setipe dengan Excel ya. Jadi yang punya Apple, yang pakai MacBook ya, atau pakai aplikasi WPS dan lain-lain. Ya, oke, bisa kita mulai. Kelihatan? Kelihatan? Belum, Bu. Bu. Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. Excel ini ya, kita pakai yang sistem Microsoft Office ya. Yang lain boleh pakai yang punyanya apa. Nah, biasanya kita untuk memformat buku kerja ya, ini untuk kita bekerja ya, workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Nah, secara khusus biasanya kita menggunakan Excel untuk ya, ada apa? Melacak data, membangun model menganalisis data, ya, menulis rumus ya, dan untuk melakukan perhitungan data. Nah, biasanya ini lembar kerja Excel ini ya, dalam satu sheet ini istilahnya, dalam satu lembar kerja ini terdiri dari 256 kolom. Nah, kolom ini yang A, B, C, D ini ke samping ke kanan ini namanya kolom, dan itu terdiri atas 256 kolom, dan ke bawahnya itu kita sebut dengan baris atau row ya. Itu terdiri dari 65 ribuan ya, 65 ribuan. Nah, ini nah, biasanya ya kita menyebutkan ini adalah satu sel aktif ya. Ini sel aktif yang hitam ini yang aktif ya. Nah, yang kotak-kotak ini kita sebut dengan sel ya. Yang aktif sekarang adalah sel A1 ya. Kita bacanya A1. Ini B1 ya. Jadi buat yang udah paham ya sambil ngulang-ngulangin aja ya. Ini sekalian ngasih tahu buat temennya yang belum tahu. Jadi mungkin ada yang kelewat cepet, pemahamannya ada yang agak lambat. Jadi buat yang nggak tahu, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kasih tahu saya apa yang tidak tahu, biar kita bisa sama-sama belajar. Oke? Nah, untuk memulai Excel, tidak perlu saya jelaskan ya. Kita bisa klik icon, atau bisa kita search di bawah komputer kita ya, Excel. Di handphonenya boleh dicari Excel, dan dibuka Excelnya. Lalu untuk men-save file, kita save ya. Kalau belum pernah kita save, save as ya, seperti biasa. Boleh di save as dulu lembar kerjanya. Buat name J1A bla 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 bla, garis ya, tanda kurang, namanya Rahayu Suseno. Nah, file itulah yang nanti kalian kirimkan ke saya, file kerjaan kalian hari ini. Boleh disimpan dulu filenya. Save as. Save as. Saya dulu NIM saya D1A408023. Hanya besar ya, nanti. Garis Rahayu Suseno. Save. Saya NIM S1 saya masih hafal, S2 saya malah udah lupa. Bingung saya. Kemarin judul teks saya lupa, sekarang NIM saya lupa. Nah, sudah?
Sejauh ini sudah selesai men-save. Nah, nanti kalau sudah selesai kuliah hari ini, boleh dieksplor sendiri semua icon-icon yang ada di Excel kita ya. Hari ini kita akan sederhana aja mengerjakan perhitungan dasar. Nah, yang pertama, dari lembar kerja ini, ya seperti biasa kita punya di atas ini ada menu bar ya. Home, insert, page layout, ya formula, data, review, view, ya ini ke atas samping ini kita sebut dengan menu bar. Nah, lalu di atas ini kita punya tadi yang judul yang sudah kita simpan tadi, D1A, saya D ya, kalau kalian J ya. Itu namanya tadi title bar, ini sel aktif, ya ini sel. Lalu ini ada formula bar. Ini formula bar tempat kita menuliskan formula ya. Ini misalnya saya tulis Ayu, maka akan tertulis dia di sel yang aktif ya, di mana kita mengklik sebelumnya. Nah, bisa tidak langsung di sini, langsung aja kita klik di sel yang aktif, Ayu. Oke, maka ketika kita sudah berpindah sel, kita mau kembali lagi, bisa kita lanjutkan di formula bar ini. Ya, Ayu Seno. Ya, nah, atau bisa klik di sini. Di sini. Bisa di blok untuk menghapus, ya seperti biasa. Bisa kita klik tanda tambah untuk membuat duplikasi. Oke. Ya. Kita blok, delete. Ya, ini masih mengerjakan sederhananya. Ini untuk kita scroll vertikal ke bawah, ya. Kalau kita pakai pointer, bisa kita pakai mouse, bisa kita scroll mouse kita ke bawah, ya. Kalau ke samping, kita bisa geret ke samping ini, ya. Scroll. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke rumus matematik dasarnya. Cara menyimpan sudah, ya. Bu, maaf Bu, untuk cara duplikat tadi gimana ya Bu? Oh iya, oke, nih, yuk nanti sambil materi nanti ada lagi kita duplikat. Ini, nih, pencet tanda tambah di sampingnya, bukan tanda tambah yang putih ya. Kalau tanda yang tambah itu putih, belum tercopy, ya, hanya memblok saja. Tapi tanda tambah yang hitam ditarik ke bawah, tercopy deh. Udah terblok, pencet delete, hapus. Ya, ini cara kerja sederhananya aja. Jadi bisa sambil dieksplor ya, apa namanya Excel-nya ya, lembar kerjanya. Oke, bisa kita mulai ke rumus matematika dasarnya, formula dasar matematikanya. Bisa? Oke, satu lagi. Ini di bawah, ini adalah ada lembar kerja kita. Lembar kerja ini bisa kita tambah, ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, bisa kita ganti judulnya. Ini ada pekerjaan yang tadi nih, Applikom sama Excel, ini kuliah yang sebelumnya. Kita bisa ganti judulnya, kita klik 2 kali, ya, terblok, ganti, Applikom, R1 nih, R1, enter. Ya, berubah namanya. Atau bisa klik kanan, rename. Applikom 2. Enter. Nah, bisa diklik 2 kali juga agar terblok untuk mengganti. Ya, pencet delete, hapus, Ctrl Z, nggak bisa. Applikom. Nah, ini apa nih? Cannot rename a sheet to the same name. Nggak boleh sama ya, ternyata ini sudah ada ya. Jadi kita buat Applikom 2 tadi kan. Nah, ini bisa kita hapus juga sheet-nya, delete. Kita bisa tambahkan, insert. Oke. Ya. Ini bisa pencet juga di sini yang ada bintang ini supaya langsung klik baru dia. Klik baru. Ini kan barunya di ujung, bisa kita tahan, kita pindahin ke depan. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti bisa dipelajari sendiri ya.
Nah, sekarang kita belajar matematika di Excel, ngitung-ngitung biar gampang ya, bisa berfungsi sebagai kalkulator dia ini ya. Kita ketik dulu ya, yang lain juga ikut ketik ya. Kita intip yang tadi aja ya. Nih, saya paste di sini. Ya, saya punya data 1, data 2. Ya, saya mau melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Nah, silakan kalian diketik semua ini ya. Lalu kita akan cari hasilnya. Oke. Ya, silakan. Untuk penjumlahan sederhana, bisa kita kerjakan secara langsung, yaitu dengan memasukkan rumus. Ketika kita memasukkan rumus, jangan lupa menggunakan tanda sama dengan. Klik sel yang mau kita jumlahkan. Data 1, pencet tanda tambah, data 2, lalu bisa di-enter. Ya, enter, bisa dikerjakan yang bawahnya juga seperti itu. Sama dengan data 1 tambah data 2, enter. Nah, itu untuk penambahan ya. Tapi yang di bawah ini pengurangan ya, kita kerjakan pengurangan. Sama dengan data 1 kurang data 2, enter. Sama dengan data 1 perkalian kali bintang. Data 2, enter. Oke, pembagian sama dengan data 1 garis miring data 2, enter. Oke. Nah, untuk melihat rumus-rumus yang sudah kita kerjakan, kita klik sel yang mau kita lihat rumusnya, maka akan keluar rumusnya di formula barnya di sini. Oke. Ya, nih ada informasinya, formula bar. Ya. Oke. Nah, berhasil? Pelan-pelan ya, diketik ya. Yang pakai handphone juga bisa diketik. Yang tadi kelas tadi berhasil pakai handphone. Ya, jadi nggak ada alasan tidak bisa bekerja. Ya. Kita mulai dari perhitungan sederhana. Sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Lanjut dikerjakan ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita kalau mau menjumlahkan banyak data sekaligus? Ya, saya sambil ketik datanya ya. Saya punya nomor, nama barang, lalu jumlah. Nah, kalau dilihat di nama barang ini, kan nggak kelihatan semua tulisannya. Bisa kita geser, apa tadi nih? Kolomnya ke kanan sampai secukupnya, atau bisa juga klik 2 kali ya. Ini kebesaran kan, nah bisa kita kecilin, klik 2 kali. Oke, nomor 1, 2, 3. Nah, males kan nulis sampai banyak misalnya ya, bisa kita blok 2, lalu kita pencet tambah di bawah ya. Lanjutin sampai kita berapa mau? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai banyak ya. Sekarang kita cuma butuh 5. Oke. Ini kalau mau melanjutkan nomor, tapi kalau mau membuat duplikasi tadi sama aja. Nah, oke. Oke.
Oke, kita tulis ya. Saya punya nama barangnya. Sambil dilanjutkan ya, yang sebelahnya kalau belum selesai. Oke, saya punya nama barang. Misalnya, spidol. Terus ada penghapus. Terus ada penggaris. Nah, jadi ketika kita menuliskan kata yang sama, Excel akan memberitahu kalau ada kata yang sama. Jadi kalau kita mau menduplikasi, tinggal di enter aja. Misalnya gini, penggaris. Saya mau tulis penggaris lagi, tinggal di enter. Seperti itu ya. Setelah penggaris, saya punya pensil. Habis pensil, saya punya buku tulis. Saya mau buat jumlah barang. Nah, saya mau taruh tulisan jumlah barang ini di antara dua sel ini. Nah, kita bisa merge and center. Maka dia akan bergabung dua sel ini dan tulisannya pindah ke tengah. Oke, kita tulis jumlah barangnya. Spidol saya punya 3, 5, penghapus, punya 2 penggaris, punya 4 pensil, dan 7 buku tulis. Saya mau tahu jumlah barang saya ini kan karena dikit masih bisa kalian hitung secara lihat aja ya. Nah, tapi kalau barangnya banyak, sudah puluhan gitu kan, mau total stok barang di toko misalnya ya. Nah, kita bisa pakai sama dengan sum. Oke, buka kurung, klik data paling atas, tahan sampai ke bawah. Kalau nggak mau diklik tahan, boleh pencet shift, boleh diklik bawahnya, tit, nyampe dia bawah. Baru ditutup. Oke, setelah itu kita enter. Oke, berhasil. Tahu kita jumlahnya. Nah, kegiatan ini tadi rumusnya adalah sum, yaitu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Ya, ini satu range ya. Nah, sampai di sini sudah. Yang sum tadi boleh ulang, Bu. Ulangin, saya mau nanya apa? Yang sum tadi boleh diulang, Bu. Oke ya. Sum ini kita berfungsi untuk menjumlahkan banyak data secara sekaligus. Ya. Caranya sama dengan ketik SUM, buka kurung, ya, buka kurung. Tahu cara membuka kurung kan? Pencet shift lalu angka 9. Kalau di handphone pencet yang buka kurung. Lalu klik angka yang mau ditotalkan. Ditahan sampai ke bawah. Kalau nggak mau ditahan, pencet shift, klik angka paling bawah. Lalu ditutup, lalu di enter. Mau manual bisa? Bisa lah. 1 tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, enter. Ya, capek kan kalau manual kan? Nah, makanya kita sum, langsung tarik. Gitu. Terima kasih, Bu. Udah berhasil semua? Berhasil, Rina? Bisa, Bu. Oke, sip. Siti Rahma berhasil? Nadia? Anggia berhasil?
Berhasil, Bu. Oke. Yang nggak berhasil siapa? Ya, buat yang sudah sering ngerjain ini, kita ngulang-ngulang aja, nemenin temennya ya, sekalian untuk ngerjain tugas. Kirim ke saya nanti lewat email, saya tunggu jam 4 paling lama. Oke, selanjutnya kita punya aduh. Oke. Saya mau nulis nama mahasiswa nih ya, ada Korin. Nama ya. Nama. Ada Korin, ada Huswatun, ada Anggia, ada Miftahir, ada Rina. Kita kasih nomor dulu. 1, 2. Nah, udah ketik 1, 2. Kita blok terus saya mau buat 8 orang. Ada Siti, ada Nadia, ada Damar. Cewek semuanya. Kecuali Damar. Ya. Oke, kita mau lihat nilai aplikomnya nih. Habis ujian kan ini. Nah, nilai aplikomnya ternyata Korin dapatnya sedang-sedang aja. Uswatun juga, Anggia lumayan. Miftahir ternyata remedial dia. Dina juga, Rina sedang-sedang aja ya. Siti, nah Nadia rupanya sedih juga dia, dapat 60. Nah, Damar ini punya dapatnya cuma 58. Nah, kita mau lihat nilai terendah ini siapa ya? Datanya banyak kan? Kalian ngelam 40. Saya mau melihatin 40 gitu, 2 kelas pula lagi ya. Nah, jadi kita tulis saja di sini nilai terendah. Kita punya fungsi rumusnya kita pakai min. Buka kurung, pencet angkanya, drag ya sampai bawah, ditahan, lalu enter. Ternyata nilai paling rendah adalah 56. Nah, jadi kita ketemu rumus baru, min. Berfungsi untuk mencari nilai terendah. Udah? Dapat kita nilai terendah. Terus kalau kita mau nyari nilainya yang tertinggi, gimana? Kita pakai max. Mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi sama dengan max. Buka kurung. Klik di atas, pencet shift, tahan. Ya, atau ditahan. Tahan, tarik. Tutup kurung, enter. Wah, paling tinggi 80. Ya. Wah, saya mau tahu dong, di kelas ini nilai rata-ratanya berapa? Oke, saya mau cari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-ratanya di bawah 60, oh udah pasti saya gagal nih. Anaknya nggak paham semua. 70 nilainya ternyata masih paham semua. Di atas 80 rata-ratanya, oh anaknya pintar-pintar semua. Entah sayanya yang pintar ngajarin atau memang anaknya yang pintar ya. Oke, kalau rata-rata kita punya average.
mencari jodoh. Nilai rata-rata. Oke, sama dengan average, buka kurung, masukin datanya, tutup, enter. Wah, 67 datanya nih. Bingung kan saya nih? Aduh, ternyata banyak nggak ngerti nih. Berarti kita kuliahnya harus lebih ekstra. Oke, sudah sampai sini. Lanjutkan mengetiknya. Yang tidak tahu boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Kecepatan? Bisa ngikutin? Perlu diulangin? Wah, lagi kerja semua ini. Ada yang nggak ngerti? Windika sudah selesai? Sudah, Bu. Ngerti, Bu. Sip, mantap. Yang ngerti nggak usah saya tanya ya. Cuman saya nggak tahu siapa yang nggak ngerti ini. Oke, next, lanjut. Bentar, Bu. Ngetik. Ya, kita tunggu ya. Nanti kelewatannya jauh ya kalau dilanjutin ya. Bu, Ya, Bu, silakan. untuk nilai rata-rata tadi rumusnya gimana ya, Bu? Ini. Nih, average. Average, ini kan udah saya tuliskan di sampingnya, ya. Average, baru masukkan datanya, lalu di enter. Ya. Ibu,
Sudah? Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Bisa lanjut? Sudah, Bu. Oke, kita Ntar Bu lanjut. masih ngerjain, Bu. Oke, ya. Pelan-pelan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Di data saya, Bu, yang nilai rata-ratanya tuh jadinya 68, bukan 67,625. Itu Iya. apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Ini di sini, ini tandanya. Desimalnya bisa kamu rubah. Ya, itu karena dia kan pembulatan ke atas ya. 6 dia bulat ke atas. Nih. Nih, bisa ditambah desimalnya, bisa dikurangin. Jadi 68. Ya, tanda ini ya. Jadi tergantung pengaturan bagus, kamu. Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Kita pelan-pelan ya. Makanya nih yang udah paham banget nih, geli-geli nih. Gini doang katanya gitu kan. Ya, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga masih lupa-lupa nih, makanya saya sambil lihat contekan saya ya. Oke, sudah bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang saya katakanlah misalnya saya nggak tahu nih. Nggak tahu jumlah mahasiswa nih. Saya nggak tahu nih jumlahnya. Saya mau tahu berapa jumlahnya. Nah, jadi saya mau tahu jumlah mahasiswa. Oke, saya mau tahu jumlah mahasiswa. Kita pakai count. Count untuk menghitung jumlah data. Oke, sama seperti tadi. Count. Karena kan kadang gini, kalau kita nulisnya di sel yang pas deket angka kayak gini, mungkin kelihatan kan. Nah, dan kalau misalnya tiba-tiba kita sudah baris ke berapa gitu kan, tiba-tiba kita perlu tahu juga jumlah mahasiswanya gitu kan. Karena belum dikasih nomor misalnya gitu kan. Nah, jadi kita hitunglah 8 jumlah mahasiswa. Sudah selesai? Oke, ya. Kalau sudah selesai, saya mau nih, nama depan, nama belakang. Saya mau menggabungkan, ya, nanti mungkin ada kepentingan lain, misalnya bisa menggabungkan alamat email, misalnya depannya misalnya Rahayu Suseno, belakangnya @gmail.com gitu kan. Ini dua sel yang berbeda akan kita gabungkan
menjadi 1. Ya, kita punya Hilman, Firmansyah. Oke, kita punya Nur, Islami. Nah, rumus yang akan kita pakai adalah koncatenat. Payah banget nyebutnya. Ya. Ini berfungsi untuk menggabungkan data. Ya, nih saya mau tahu nama lengkapnya kan. Sama dengan konsa. Udah dikasih taunya, koncatenat. Buka kurung. Ini titik 2 koma ya, nggak bisa diblok. Tutup, enter. Nih, nempel ya. Nah, kalau mau pisah berarti si Firmansyahnya kita spasi. Ya, nih bisa kita turunkan ke bawah rumusnya. Dia akan ikut rumus yang di atas, tapi dengan baris yang berbeda. Ya, nanti kalau mau kita turunin ke bawah, tapi barisnya sama. Nah, nanti ada fungsi absolut. Ya, sama kalau kita seperti search di Google, kalau kata kuncinya nggak mau berpisah, misalnya kan kita kasih tanda kutip 2 kan. Nah, ini ada fungsi absolut, tapi kayaknya itu nggak keburu hari ini, minggu depan ya. Soalnya yang kelas yang tadi minggu depan, fungsi absolutnya. Nah, ini juga Islamiyah masih nempel, berarti di Islamiyah ini kita spasi lah ya, sesuai kebutuhan lah ya. Nah, ya misalnya saya buat data nih di Google Form ya, biasanya kan nama depan, data nama belakang, terus saya udah download datanya, saya mau nama lengkapnya seperti apa gitu kan, saya gabungin kan. Nah, beginilah cara menggabungkannya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kita pakai sheet yang sebelahnya lagi. Ini tidak saya tutup ya, biar bisa ditengok. Bu, Silahkan. mau bisa diulangi lagi Bu yang gabungin nama depan sama nama belakangnya Bu? Ya, ya, ini tulis dulu, ketik dulu namanya. Ini ada fungsi namanya koncatenat, ya, koncatenat. Saya boleh balik. Koncatenat ini fungsinya untuk menggabungkan data, untuk menggabungkan 2 shell, ya, menggabungkan 2 shell menjadi 1, ya. Bukan menggabungkan merge cell seperti tadi ya. Kalau kita merge cell tulisannya ini ya, nggak bisa karena dia ada dua isiannya di dalam itu. Nah, jadi harus kita pakai fungsi ini, concatenate. Nah, ada concatenate, klik nama depannya, baru nggak bisa kita drag, nggak bisa kita shift, kita klik selanjutnya tadi nggak bisa. Kita pencet titik 2 koma, baru pencet data selanjutnya, baru di enter. Ya, titik 2 koma. Ya, mau gabungin 1 lagi, dia bilang bisa, titik 2 koma lagi, tambah lagi, misalnya Nur. Coba enter. Ya, Nur Firmansyah Nur, nyambung dia. Ya. Sudah? Paham? Paham Bu. Oke. Maaf Bu, bisa diulang sekali lagi Bu, tadi jaringan saya sedang buruk Bu. Ya. Ya. Tanpa saya ulangi, ini harusnya sudah terlihat di sini ya. Ketik dulu apa yang mau digabungkan.
Untuk menggabungkan satu sel dengan yang lainnya, gunakan cara concatenate, nama rumusnya. Sama dengan concatenate, buka kurung, klik nama depan, titik 2 koma, klik nama belakang, tutup kurung, enter. Supaya nggak lupa, saya lupa nyampein. Dicatat. Ya, ini kan karena kita sambil ngetik kan, nggak sempet nyatet gitu kan. Nah, tapi kalau nggak sempet nyatet kan bisa nanti dilihat lagi di formula barnya bagaimana cara kita mengerjakan tadi ya. Tapi kalau mau nyatet silakan dicatat. Maaf Bu, izin bertanya. Iya silakan. Tadi yang di awal nama Nur Isrami pas selesai diketik kan nyambung Bu. Ya, Terus untuk spasiinnya spasiin manual ya Bu? iya, di Islaminya di spasi. Ya, misalnya saya mau gabung Rahayu Suseno. Sini @gmail.com. Ya. Oh, ini karena ada @-nya yang nggak mau ya. Ya, sama dengan konsen. Titik koma, titik koma, tutup. Ya. Alamat email. Sudah? Bisa move on? Bisa lanjut? Belum? Kalau belum, saya tungguin. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu Bu, yang filman itu Bu, namanya itu Bu, gimana ya Bu? Buat apa nih itu Bu? Kon apa? Ya, ini konsultan. Soalnya, iya Bu. Saya udah coba Bu, tapi nggak bisa Bu. Coba bisa diulangi sekali lagi Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nih, silakan lihat di formula bar saya ini. Ya, formula bar. Kalau kamu bingung nulisnya, nanti dikasih tahu kok sama Excel. Sama dengan pencet dulu, pencet C. Nah, keluar di situ rumus-rumus yang bisa kita pakai. Oh, saya mau O. Oke, belum ketemu juga. Pencet N. Ini dia. Konsatenat. Nah, dia menggiring kita ke situ. Nih, tinggal kita ketik. Kalau bingung kan, ini ada bantu di sini, ada bantuan. Ya. Sudah? Baru buka kurung, nama depan, titik 2 koma, ya. Titik 2 koma. Kalau kita biasa titik 2 kan kita pencet shift, baru pencet titik 2-nya. Nah, ini nggak usah pakai shift, titik 2 koma. Langsung pencet aja yang di sebelah, huruf L. Nah, baru pencet Firmansyah, tutup. Enter. Dapat? Bu, kalau di kami Bu, yang nama belakangnya nggak bisa ditambah di formula itu ya Bu, formula bar ya. Sama Bu, kami juga. Nggak bisa Bu ditambah formula nama belakangnya Bu. Titik 2 koma, bukan titik 2. Jangan di Iya drag. Bu, saya sudah buat. Bu, maaf Bu. Ya, coba. Punya saya kok nggak bisa dispasi sendiri ya Bu. Mau dispasi manual juga nggak bisa Bu. Yang mana spasinya? Ini, Firmansyahnya. Yang iya Bu. Dari Firman ke Firmansyahnya Bu, gabung Bu.
Iya, dia nih memang harus gabung. Nah, jadi dia akan nempel. Nah, di Firmansyah yang di nama belakangnya ini, yang di awal ketika kita nulis ini, baru kita spasi aja manual di sini. Kalau nempel juga nggak apa-apa. Nah, coba Hilman share screen punya Hilman, saya mau lihat. Maksudnya nggak bisa kayak mana? Munculnya kayak gitu Bu pas mau nambahin yang slide keduanya Bu. Yang nama belakang. Tunggu. If you do wish to use formula, insert a single question mark before your text. Single, coba ada yang bisa bantu nggak saya? Question mark, question mark itu apa? Bukan question mark, bukan tanda tanya ya? Apa question mark? Ah, coba kayak gitu. Kuota ada Bu, kuota. Question mark ini ya, tanda kutip ya, question mark itu. Nah, koma, ya coba. Karena kan ini beda, ya. Karena kan berbeda itunya. Jadi berbeda dia fungsinya dengan Excel saya, ya. Jadi Firman silakan pelajari punya kamu ini, ya, yang kamu pakai ini WPS kamu ini, ya. Oke, silakan ditutup Hilman. Boleh ulangi sekali lagi punya Hilman, Bu. Soalnya punya saya juga kayak gitu, Bu. Ya. Koma ya. Coba Hilman. Bukan itu yang dihapus. Sama dengan ada di bawahnya tadi padahal. Salah itu. Salah tadi kamu masukin rumusnya. Iya Bu, salah Bu, sorry. Bukan salah, konca. Bukan konta, konca. Itu kan nggak keluar. Nah, itu di bawah tuh, ada kata bantunya. Koma. Di sini, jadi kamu ikutin aja nih panduan kamu yang di bawah ini. Ya, ini kan ada nih panduan kamu nih. Ya, jadi kamu ikutin aja. Oke. Berhasil siapa tadi? Mouse saya kelihatan ya di kalian ya, mouse? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Bu. Maksudnya saya takut saya goyang-goyangin kursor. Ini loh. Kalian nggak kelihatan yang saya mau gitu. Oke, berhasil semua? Masih beberapa fungsi lagi nih kita nih. Kita lanjutin ya. Waktu kita udah mau habis nih, setengah jam lagi nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi nih. Ya. Nah, selanjutnya kita sheet yang satunya aja. Sebelahnya. Nah. Sekarang kita punya namanya produk. Produk ini untuk melakukan perkalian sekumpulan data. Ya, saya punya misalnya nilai. Ya.
ya. Nilai 1. Gimana ya saya naruh ya? Oke, nih saya taruh di sini aja lah ya. 7, 8, 9, 4 ya. Kan dia mau perkalian sekumpulan data. Kalau manual kan kita gini. Ini klik ini kali ini kali ini. Enter. Manual kan? Nah, sekarang saya mau langsung sama dengan produk. Buka kurung, tutup, enter. Ya, ini untuk melakukan perkalian sekumpulan data. Oke. Sudah? Berhasil? Sudah pendengar kita guys, kata aku harus keluar keluar Ya. WA. Iya. Di-mute dulu sayangnya, Anita, di-mute itunya. Hei, kau. Oke. Selanjutnya kita mau melakukan pembulatan angka. Saya punya nilai ya, misalnya 12,54 ini panjangan. 34,56 ya, lalu punya 56, ya. Nah, saya mau melakukan pembulatan. Saya mau melakukan pembulatan. Kita pakai istilah round. Ya. Round adalah untuk membulatkan bilangan pada ya atau ke digit tertentu. Dia melakukan pembulatan secara benar di shell, bukan dikurang-kurangin kayak gini tadi. Ya. Kalau dikurangin kayak gini, tapi di fungsi barnya ini dia tidak berubah, cuman tampilannya saja yang berubah. Ya. Nah, saya mau dia memang berubah angkanya sebenarnya. Nah, jadi kita tulis sama dengan, jadi pembulatan dia misalnya pembulatan ke atas atau ke bawah, ya saya mau membuat 2 angka di belakang koma, ya, round. Oke, buka kurung, klik, ya, udah diklik, lalu di titik 2 koma. Mau berapa angka di belakang koma? 2, tutup. Ya, ini karena tadi kita pencet banyak-banyak gini ya. Ini 2 angka di belakang koma. Oke, mau samain. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, mau 3. Sama dengan round. Bulat ya. Titik koma 3. Tutup. Karena saya udah mainin koma-koma di atas tadi ini.
Ya, jadi dia membulatkan. Ini kan 12,456. Nah, 6-nya bulat ke atas, jadi 45-nya jadi 46. Oke. Nah, ini juga ya. Kalau kan di 5, 6, 4, 4-nya pembulatan ke bawah. Ya, jadi 5, 6-nya tetap. Nah, yang ini 2, 3, 4-nya pembulatan ke bawah, jadi tetap 2, 3. Oke. Ini koma 3. 3 angka di belakang koma. Sudah? Ngerti? Yang nggak bisa? Bisa diulangi. Oke, ulangin ya. Ya, ini round berfungsi untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Ya, saya punya nilai. Suatu nilai, angkanya banyak di belakang komanya. Nah, saya mau 2 angka di belakang koma saja. Nah, jadi saya pencet, saya ketik round, buka kurung, masukkan shell-nya, titik 2, koma, masukkan mau berapa angka di belakang komanya. Kalau mau 2, ketik 2. Mau 3, ketik 3. Baru tutup kurung, enter. Paham? Siti Rahma bisa? Pakai HP ya? Bisa. Pakai Iya, HP? Bu. Iya, bisa pakai HP. Bisa, Bu. Oke, mantap. Ya, nggak ada halangannya. Oke, lanjut. Bentar lagi. Sudah? Bu, izin Bisa kita bertanya, lanjut? Bu. Ya, silakan. Punya saya kan, Bu, pakai titik koma tidak bisa, Bu. Jadi saya buatnya pakai koma kan, Bu? Iya. Bisa, Bu, tapi hasilnya beda, Bu. Berapa hasilnya? Jadi 3, tengok kenapa, Bu? Angkanya beda kan sama saya? Atau mau samain? Samain aja angkanya, terserah biar saya bisa lihat. Angkanya sama-sama Ibu. Cuman kan, Bu, tadi aku ngetiknya 12,45680. Dia jadinya, Bu, 124,5680. Gitu, Bu, jadinya, Bu. Oke, boleh saya lihat itunya? Apa namanya? Worksheet kamu ya, di share screen ya? Saya pakai laptop, Bu. Dan saya zoomnya dari HP terus. Iya, susah jadi dong Jadi saya jelasinnya. Ya, nanti silakan diperbaiki aja, dicek-cek lagi mana yang salah karena susah Excel ini kadang dia berbeda fungsi di setiap aplikasinya gitu ya. Jadi yang tahun berapa dengan tahun berapa, lain laptop juga kadang berbeda juga, saya kurang
menguasai. Kalau nggak melihat ya susah kita kalau nggak ngelihat itu. Kamu jelasin juga saya nggak paham. Oke, lanjut Bu, ya. terima kasih. Bu. Iya, yang penting rumusnya benar masukinnya ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, sekarang kita ke akar. Ya, akar. Oke, kita tulis dulu nilainya. Nilai, terus akar, nilainya 9, yang kita tahu aja ya, 16. Jadi kita gampang, kalau mau beda juga nggak apa-apa, nanti mungkin hasilnya koma-koma, ini kan biar bulat ya. Nah, akar kita pakai fungsinya yang ini, S square ya, SQRT ya. Nah, fungsinya untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat ya dari suatu bilangan. Oke, sama dengan SQRT. Buka kurung, klik di situ, tutup, enter. Nah, ini kita mengakarkan. Ya, mengakarkan pakai ini, ya, SQRT. Nah, kalau mau buat pangkat bagaimana? Nah, kalau mau buat pangkat, ya, sama dengan power. Power. Tutup. Oh, pangkatnya berapa dulu ya? Kan kita mau pangkat 2 misalnya. Pangkat 2, titik 2, koma. Ya, ini pangkat 2. Ya, kita ketik 2-nya. Nah, kalau mau pangkat 3, sama dengan power. Klik angkanya, titik 2,3. Tutup, enter. Nah, ya, drag ke bawah. Tut, langsung ikut. Tut, langsung ikut. Mau pangkat berapa, pangkat 4 lagi. Pangkat berapa, pangkat berapa. Ya, lanjut. Ya, tinggal diganti aja angka di belakang titik 2 komanya. Kalau yang lain tadi ada fungsinya pakai koma ya. Nah, boleh dicoba koma. Bisa? Wandi bisa, Wandi? Berhasil, Marta? Berhasil, Bu, tapi yang pangkatnya ini lagi saya coba, Bu. Oke. Keisha berhasil? Masih yang dia apa, Bu? Masih pembulatan. Masih akar? Yang, yang mana? Masih pembulatan, Bu. Oh, masih pembulatan. Ya, lanjut cepat ya. Saya tungguin, saya nggak kemana-mana.
Udah, ada yang ingin bertanya? Ini tinggal terakhir lagi, satu lagi nih. Habis ini kita selesai. Besok lagi jam 3. Besok kita jangan lupa ya, besok kuliah biologi jam 10, jam 1, jam 3-nya kita aplikom, besok kita 3 kali sehari. Minum obat kita. Ya, jadi siapin stamina, siapin mood yang penting ya. Kalau nggak mood kuliah tuh, rasanya berat banget ya. Oke, Dea berhasil Dea. Ibu. Ya, siapa bertanya? Dea. Nadia Bu, yang round tuh kami dari tadi tidak bisa Bu. Siapa ini bertanya? Iya Bu, juga nggak bisa yang round Bu. Yang Oh, round okay. Bu. Iya Bu, saya juga. Yang round kita round ya, round tuh jalan-jalan. Oke, nah siapa yang nggak bisa? Nadia Bu. Saya juga, Bu. Oke. Saya Bu. Oke. Hilman bisa? Enggak, Bu. Pas mau bikin nilainya yang 12,45680 jadinya tuh 1,245,680. Ya. Oke. Nah, ini di sini fungsi di atasnya ini coba diganti. Udah number belum? Oke, udah number belum fungsi di atasnya? Koma style atau koma sudah number? Sudah number. Sudah number. Soalnya yang tadi juga kayak gitu, siapa itu tuh fungsi Excel-nya ini yang saya ngeditnya tuh kalau nggak pegang kayak mana saya mau ngedit, saya juga bingung. Oke. Ini apa nih? Ini oke, coba kalau gantinya itu bukan koma tapi titik coba. Coba 12.45, coba berhasil nggak? Yang lain coba ada masukan? Berhasil Hilman? Coba pakai titik Hilman. Iya bisa Bu, bisa. Ah ya, pakai titik. Yang lain juga coba pakai titik ya. Karena kan ada yang memang Excel-nya itu di situ koma itu berfungsi sebagai koma, tapi koma ada juga yang koma itu dinyatakan sebagai titik gitu, ya. Makanya terkadang kita harus hati-hati kalau Suara Ibu temui. ya. Biasanya kalau aturan apa namanya di luar, siapa yang bicara silakan. Udah berhasil? Siapa yang belum berhasil? Yang round tadi? Saya belum berhasil, Bu. Ya, Mita. Coba Mita. Kenapa? Rumusnya tadi gimana ya? Komanya diganti titik, Mita.
Ibu, saya juga belum berhasil, sudah diganti titik. Ganti titik terus digitnya nomornya 2 gitu ya, Bu? Angkanya. Itu pakai yang desimal tadi itu nah. Iya. Desimal mana? Yang mana, Hilman? Yang di bawah number, Bu. Terus yang koma ini ya? Yang sebelah kiri. Enggak, kanan, Ini. sebelah kanan ya, Bu. Nah, ya itu. Coba Nadia share screen ke saya biar saya lihat. Kirain kelas ini bakal lebih cepat ya, sama aja ya. Sama aja tuh durasinya. Ya, dah Nadia. Ini kok jauh banget ini? Kok gini Nadia? Coba Nadia. Ulangin Nadia ke sini. Kursor saya kelihatan tidak Nadia? Back sini. Ke angkanya dulu Nadia, nilainya. Ke nilai, pencet 12 ini. Saya mau lihat, hapus dulu tulisannya, hapus dulu. Ya. Nah, klik ini. Nah, ini kenapa komanya jauh banget ya? Kalau misalnya disatuin dia jadi kayak banyak gitu Bu komanya. Udah nggak apa-apa. Udah, koma. Enter. Nah, ya. Klik lagi nilainya. Klik lagi tadi yang 12. Ini berhasil nggak yang 34 ini? Coba yang 34 dulu, yang di bawah. Nah, situ. Coba yang ini. Sama dengan round buka kurung, titik 2, angka 2, tutup, enter. Tunggu, saya mau baca ininya. Ya, tunggu, jangan ditutup, saya baca dulu. Coba silakan yang lain baca juga. Try clicking insert function on fix insert function. Oke, insert function. Nih, or click help for more info on koma formula. Oh, mungkin titik koma kamu yang salah ya. Mungkin bukan pakai titik koma, mungkin pakai titik 2 atau pakai koma. Ya. Jadi coba kamu pakai koma, bukan titik 2. Koma, enter. Nah, berhasil ya? Berhasil ya Nadia ya? Berarti fungsi kamu ini koma ya, komanya titik ya? Berhasil ya Nadia ya? Iya, Bu. Oke, sip. Yang lain silakan diikuti ya. Oke, ada lagi? Ya, jadi kalau misalnya kita salah ngetik formula, itu kan dia ngasih informasi. Silakan dibaca lagi informasinya. Nggak paham, di copy paste ke Google Translate. Ya, udah gampang sekarang. Oke? Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Satu lagi nih, terakhir. Oke, kita ke rumus Samki. Samki ini tujuannya untuk mempangkat duakan angka, ya. Nah, dan memberikan jumlah dari pemangkatannya dalam 2 sel, misalnya contohnya, dalam 2 sel atau lebih. Oke, ya, 2 sel, ya di sini istilahnya argumen ini. Argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan. Nah, ya, saya mau ya, ini jumlah pemangkatan. Ya, saya punya misalnya ada 3 atau 4. Ya, saya mau menjumlahkan hasil pangkat dari 3 dan 4 ya.
Misalnya kalau secara manual hasil pangkat 3 tadi kita pakai apa? Power kan, sama dengan power, buka kurung, ini manualnya dulu ya, titik 2, pangkat 2. Ya, 9 kan? Nah, ini saya mau nambahkan 9 dan 16 ini. Sama dengan 9 tambah 16. Ya, nah, kalau langsung, nah, pakai sum key tadi. Sum key. Buka kurung. Tutup kurung. Dua koma ya. Loh, kok nggak mau? Nah, sum key ya, sum key ya, sum key. Nah, dapatlah kita 25. Sama ya, ini manualnya, ini langsungnya ya. Oke. Bisa dikerjakan? Bu, Ya, silahkan siapa? boleh ulang, Bu, gimana yang kami tadi? Oke. Ya. Nih ya. Sum key ini ya, dia untuk mempangkat dua kan. Jadi cuma pangkat 2 aja. Ya, jadi si 3 ini kita pangkatkan 2, si 4 tadi kita pangkatkan 2, terus kita jumlahkan. Nah, ini cara cepatnya. Kalau cara manualnya kan tadi kita pangkatkan dulu 3-nya ya. Misalnya ini ya. Ya kan? Nah, lalu kan kita tambah ini tambah ini. Nah, 25 ini kan yang di sini adalah hasil manual. Nah, kalau mau langsung kita pakai sum key, ini rumusnya sama dengan sum key ya, pakai S ya. Buka kurung, masukkan angka yang mau kita tambahkan. Ya. Kalau ya, nih kalau kita mau nambah datanya misalnya bisa sampai berapapun gitu ya, tapi dia pangkatnya pangkat 2 aja bisanya ya. Jadi dia memangkat 2 kan, lalu kita dijumlahkan semua yang sudah kita pangkat 2 kan tadi. Berhasil? Berhasil, Bu. Oke, yang nggak berhasil siapa? Maaf Bu, tolong diulang Bu. Tadi
nggak ada itu Bu, kedengaran suaranya. Oke ya. Ini nggak saya ulangin lagi ya, kalau misalnya nggak perlu diulangin, karena di sini sudah ditulis nih, sum as key, mempangkat duakan angka. Ya, jadi dalam data kita ini, kita pangkatkan 2, sudah kita pangkatkan 2, kita jumlahkan. Nah, saya punya contoh misalnya 3 dan 4. Nah, 3 ini pangkat 2-nya kan 9, 4 ini pangkat 2-nya 16. Kalau secara manual kita jumlahkan jadi 25. Kalau mau langsung, kita pakailah rumus sum as Q. Sum as Q tadi, nih, tengok di formula bar saya, buka kurung, pilih data yang mau dipangkatkan dan dijumlahkan, 3 dan 4 misalnya. Oke, saya punya data banyak nih, saya mau mengerjakan semuanya. Nih ya, sum as Q, buka datanya, deret, tutup kurung, enter, dapat. Paham Wildon? Kerjakan langsung. Paham Bu, saya coba. Siapa lagi yang belum? Udah selesai? Ada lagi yang bisa dibantu? Siapa yang tidak berhasil, biar saya tolong lagi, sama-sama kita belajarnya ya. Yuk. Bisa semua? Oke, sudah bisa semua nih? Kalau sudah bisa, silakan hidupkan videonya. Itu nilainya beneran, udah jelas tadi nilainya kita nulis asal-asalan ya. Masih ada yang nanya nilainya beneran. Kan asal-asal saya ngetik aja itu. Nggak usah baperan ya. Dan satu lagi saya mau cerita. Kita semester 1 itu umumnya saya mau ngasih pandangan ke kalian bahwa nilai buruk itu no worry. Karena tengok itu fotonya apa tadi, harta, tatah, dan nilai A ya. Siapa itu buat? Ya. Jadi nggak melulu nilai A itu yang menunjukkan kita berhasil atau enggak. Yang penting kita paham, kan saya sudah jelaskan kemarin. Ya, karena nilai A itu sejauh ini cuma fungsinya untuk memberikan kita SKS yang banyak di semester depannya. Ya, jadi kalau IP kita di atas 3, itu dapat SKS full, misalnya 3,25 lah mungkin ya, SKS full 24 SKS. Jadi kalau di bawah itu, kita masih bisa berkesempatan untuk memperbaikinya lagi tahun depan. Ya, lulus atau cepat lulus atau tidaknya kita bukan tergantung dari kita banyak PN atau enggak. Ya, itu tergantung dari takdir Allah lagi ya, qadar Allah ya, cepat atau enggaknya. Ya, semua itu tergantung dari faktor X-nya lagi. Nanti bisa aja kalau misalnya Allah berkehendak, ya udah kamu lama aja deh di skripsi, ada yang skripsinya lama, ya. Kamu lama aja deh di magang, ada yang magangnya lama. Ya, jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya kan sebulan lagi nih nilai akhirnya keluar nih, tiba-tiba nanti ada yang PN, jangan langsung, aduh
jelek banget nilaiku. Kalau nilai jelek di semester 1 dan 2 itu wajar, ya. Nanti kalian harus mengejar di semester 3, 4, 5, namanya masih penyesuaian, ya. Nggak mungkin kalian akan luluh lantak kalau kalian berpikiran semua mata kuliah kalian itu kalian dapat nilai A. Stressful kalian. Karena di otak kalian masing-masing mata kuliah harus dapat nilai 100. Sedangkan 80 aja sudah A. Ya. Jadi kalian pasti stres kuliahnya, nggak relax, ya. Nah, jadi buatlah kalian kuliah ini senyaman mungkin, se-enjoy kalian. Ya, jangan ada dibayang-bayangi oleh nilai itu, jangan. Kan kalian sudah lihat contoh sendiri, kita kuliah mata kuliah semester 1 masih ada angkatan 2015. Masih ada angkatan 2016, ya. Nah, abang-abang itu, yang tersisa-sisa yang lama-lama itu, biasanya laki-laki ya, karena ketika PN itu dia nggak mau belajar lagi. Nah, itu yang salah. Ya, ketika kita PN, kita harus giat belajar supaya nggak ngulang lagi tahun depannya. Nah, itu yang salah. Tapi kalau sekali PN itu nggak salah. Ya, jadi kalian nanti nggak usah stres-stresan mikirin nilai jelek gitu ya. Habis itu nanti trauma gitu, semester 2-nya malah tambah jelek gitu kan. Nah, habis itu semester 3-nya kabur gitu ya. Ya jangan. Ya, jadi kalau misalnya kuatkan hati, kalian memang yakin di sini, silahkan belajar dengan giat. Apapun hasilnya kita terima. Nanti kalau kurang bagus kita perbaiki semester depan, nggak masalah. Ya. Soalnya tuh saya tuh, aduh nanti nilai saya, aduh ini gimana? Jangan kelewat parnoan, kelewat stres mikirin nilai. Enjoy aja kuliahnya, yang penting apa yang diajarin dosennya masuk. Karena kalau kalian nggak enjoy, nggak masuk. Makanya ketika kuliah itu sukain dulu dosennya itu mengajar. Ya kalau dosennya cara ngajar dosennya kalian nggak suka, payah nanti dapat ilmu dari dosennya. Ya. Dah? Selesai sum SQ-nya? Ada lagi yang mau ditanya? Siapa yang belum berhasil? Ada yang mau di-sharing? Bu, maaf, Bu. Ya? Tadi saya di sheet 1 belum selesai semua, Bu. Oke. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Waktu kita udah habis, udah 14.40. Ya. Di screenshot aja nih, di foto atau apa. Kan tinggal masuk. Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Iya. Saya tunggu sampai jam 4 ya. Boleh dilanjutkan. Ada lagi? Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau dibantu di komputernya, kita bantu. Seperti Hilman dan Nadia. Keisha berhasil, Keisha? Bu. Oke. Bu, permisi, Bu. Maaf, Bu. Silakan. Yang rumus yang buat melakukan perkalian sekumpulan data tadi apa ya, Bu? Ini, produk. Melakukan perkalian sekumpulan data, produk. Ya. Kerjakan ya. Sudah, David? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Marta. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Yang jumlah mahasiswa, Bu, rumusnya tadi apa ya, Bu? Yang jumlah mahasiswa, kita pakai count. Menghitung jumlah. Ya. Sambil dicatat juga ini definisinya biar enak. Nah, nanti seperti biasa, ini kalau mau nonton videonya secara ulang, nanti bisa ada di e-learning ya, kalau sambil mau belajar-belajar lagi ya, atau ada yang terlewat. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Wandi. Itu cara meluruskan jumlah barang sama kata-kata yang di atasnya tadi gimana, Bu? Yang mana? Nama barang ini? Punya kamu kayak gini Jumlah ya? barang, Bu. Kayak gini punya kamu ya? Iya, Bu. Ini tinggal diklik garisnya.
Geser sesuai kebutuhan kamu. Ya. Geser Yang sesuai. jumlah barang di bawahnya itu, Bu. Ini, oh ya ini, merge cell. Merge dan center. Ya, merge cell. Nih ya, contoh ya. Baik, Bu. Nih, Bu. di blok dulu, baru klik merge cell dan center. Nih, blok dulu, klik merge dan center. Nah, sebenarnya ketika kita mau buat tabel kan kemarin sudah belajar juga di apa namanya Word kan. Nah, kalau di sini mau buat tabel lebih mudah lagi. Tinggal di blok, masukkan tabelnya. Kita gambar tabelnya. Tuh, jadi tabelnya. Ya. Nih, mau dibawa ke Word. Tinggal di blok, copy, paste di Word. Ya. Sudah, ada lagi. Gimana buat bikin tabel tadi, Bu? Buat apa, Rina? Yang tabel ini, Bu. Yang Iya. nama Ini sama di blok nilai aja itu. yang mau kamu gambar. Nih, gambar kotak di atas ini. Ya, nih no border, hilang bordernya. Kita blok, kita klik, nah, buat all border. Nih, set blok. Atau mau atas aja di border, misalnya. Bagian bawahnya aja. Nih kita hapus dulu. No border. Saya mau border di luarnya aja. Tick border. Nih, ya. Kalau mau all border, mau more border, nih mau yang putus-putus, ini line style, putus, gambar sendiri, dieksplor sendiri nanti bisa ya. Udah? Ada lagi? Nih, warna kuning. Udah, ada lagi? Jadi kalian bisa pakai semua di sini, dicek satu-satu apa fungsinya gitu ya. Apalagi yang punya komputer ya, harus dieksplor sendiri. Nah, yang nggak punya tadi bisa pakai HP-nya ya. Mau tahu lebih banyak, cek di internet banyak. Dah? Ada lagi? Nggak apa-apa, silahkan bertanya. Udah habis waktu kita nih. Sebelum saya tutup. Dah? Selesai? Yakin? Miftahir Hidayat, udah selesai? Buka dulu videonya semua, buka videonya. Nih, yang tidur-tidur nih saya nggak tahu nih. Belum, Bu. Lagi nggak di rumah. Nah, tuh kan ketahuan kan? Ya, harusnya Alfa itu. Ya. Ini Indi, Rizky. Hidupin videonya semua. Diem-diem aja rupanya nggak ngerjain kan, pantesan. Diem-diem, bukan karena nggak tahu. Rizky Ananda. Rizky Ananda. Rizky Ananda. Rizky Ananda, Anda saya buat Alfa ya, karena 3 kali dipanggil tidak menyahut. Oke, ada lagi yang mau dibuat Alfa? Gilang? Gilang sudah ngerjain?
Aldi Febrizal. Aldi, tadi di awal Iya, Bu. sudah saya sampaikan ya, kalian cari posisi yang nyaman, ya. Jangan sambil jalan-jalan. Ini maaf Bu, kami Kenapa kameranya udah hidup tapi nggak keluar? iya Bu. Ya. Ya, bisa jadi kamu tutup pakai tangan kamu nih. Oke, sudah? Ya, silahkan dikerjakan buat yang belum selesai. Kalau kalian ada nipu-nipu sama saya, itu urusan kalian sama Allah, nggak ada urusan sama saya. Yang penting kewajiban saya sudah memberikan kepada kalian ilmu yang seharusnya saya sampaikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.